Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak negeri yang hebat, anak negeri yang cerdas, anak negeri yang sangat luar biasa yang saya banggakan. Marilah sebelumnya untuk belajar di akidah akhlak pada hari ini bersama Pak Mustaqim di kelas 8. Kita semuanya buka dengan baca bismillah bersama. Semoga ilmu kita walaupun sedikit mendapatkan kemanfaatan, ada manfaat dan berkahnya untuk kita semuanya, untuk keluarga dan untuk agama dan negara kita. Mari kita buka dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya dalam pelajaran akidah akhlak ini Pak Mus akan membahas tentang akhlak yang terpuji, ya. Karena akhlak itu ada akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Nah, ini yang pertama Pak Mus akan membahas tentang akhlak yang terpuji, akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada tawakal, yang kedua ada ikhtiar, yang selanjutnya ada qanaah, yang selanjutnya ada syukur dan juga sabar. Oke, satu persatu nanti akan saya terangkan di pertemuan ini, yaitu akan bertemu dengan sikap tawakal dan juga ikhtiar, ya. Yang selanjutnya kita bertemu di lain pertemuan selanjutnya. Oke, mari anak-anak sekalian kita pahami bersama di dalam slide-slide yang Pak Mus nanti sampaikan, ya. Jangan lupa kalian semuanya memahami, kalian semuanya harus fokus belajar, ya. Tujuannya apa? Untuk dalam diri kita sendiri kita mempunyai sikap yang sangat luar biasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mempunyai sifat tawakal, mempunyai sifat ikhtiar dan sikap-sikap yang terpuji yang kita miliki. Semoga Allah menjadikan kita semuanya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama sikap tawakal. Apa pengertian dari sikap tawakal? Bisa dilihat di slide tersebut. Oke, anak sekalian, jadi yang pertama untuk sikap terpuji yaitu adalah tawakal, ya. Jadi tawakal menurut pengertian ada arti dari bahasa dan juga istilah. Dari bahasa itu tawakal ya tawakkul tawakkulan yang artinya adalah berserah diri. Jadi mewakilkan diri kita, diserahkan diri kita kepada Allah, itu namanya adalah tawakal. Dan secara istilah disebut juga berserah diri kepada Allah atau menyerahkan sesuatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Jadi kita pasrahkan diri kita semuanya, apapun yang terjadi hasilnya itu adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah tempat untuk kembali kita semuanya. Dan juga bisa disimpulkan bahwasanya anak-anak sekalian, tawakal dapat diberi pengertian berserah diri kepada Allah SWT setelah semua proses pekerjaan atau amalan lain yang sudah dilakukan oleh kita semuanya secara optimal. Jadi semuanya pasrahkan kepada Allah SWT. Yang penting kita semuanya sudah berusaha. Berusaha tersebut udah adalah ikhtiar, dan ikhtiar nanti akan saya terangkan. Yang kedua, sikap terpuji yang kedua. Yang selanjutnya adalah perintah untuk bertawakal. Di sini diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 159 yang bunyinya faida azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di situ diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Yang menjadi titik poin itu adalah faida azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka semua pasrahkan kepada Allah. Tidak boleh egois, tidak boleh kita sombong. Kita pasrahkan kepada Allah. Nah, bentuk dan contoh tawakal itu bisa kita lihat sendiri bahwasanya ketika kita itu melaksanakan sesuatu, kita mempunyai niat untuk yang lebih baik. Contoh, ya, seumpama kita sudah berusaha untuk menjadi sang juara, tapi kalau belum menjadi juara, maka itu adalah hasil kita pasrahkan kepada Allah. Insya Allah kepada Allah lah kita akan kembali lebih baik lagi. Nah, dari semuanya itu ada dampak positif dari sifat tawakal kita, ya. Jadi yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pasrahkan, ketika hasil kita tidak maksimal, maka kita akan marah, kita akan egois. Itu namanya tidak pasrahkan diri kepada Allah. Yang kedua, memperoleh ketenangan jiwa karena dekat dengan Allah. Ya Allah, saya pasrahkan semuanya, segala sesuatu hasil ini hanya kepadamu. Saya pasrahkan diri saya hanya kepadamu. Oke, itu adalah sikap
yang menunjukkan bahwasanya diri kita adalah mempunyai sikap tawakal. Makanya semoga kita semuanya bisa menjadi seorang yang selalu bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada sikap, yaitu ikhtiar. Anak-anakku sekalian yang cerdas, bahwasanya ikhtiar juga mempunyai pengertian secara istilah dan juga secara bahasa, ya. Secara bahasa, ikhtiar adalah ikhtaro, yakhtaru ikhtiaron, yang mempunyai arti adalah pilihan. Bagaimana kita bisa memilih, bagaimana kita bisa melangkah yang lebih baik, bagaimana kita berusaha. Jadi secara istilahnya adalah, secara istilah ikhtiar itu adalah melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Seumpama kita pengen menjadi seorang yang juara internasional, berarti kita harus ikhtiar, berusaha. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, hasilnya itu adalah kita pasrahkan kepada Allah. Nah, usaha itulah yang akan kita nilai. Usaha itu adalah menjadi prosesnya, ya. Jadi yang dinilai bukan hasilnya, adalah yang dinilai lebih baik itu adalah proses kita semuanya untuk menjadi lebih baik. Jadi bisa disimpulkan secara artian, ikhtiar itu adalah merupakan usaha dengan mengerahkan segala kemampuan kita yang kita miliki untuk apa? Meraih suatu harapan dan keinginan yang kita cita-citakan. Kalian pengen lulus, kalian pengen naik di kelas 9, ya. Jadi kelas 8 pengen naik kelas 9. Otomatis ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru, ketika ada keinginan ataupun ujian soal-soal dari Bapak Ibu guru, otomatis kalian harus bisa mengerjakan. Itulah namanya ikhtiar, berusaha agar menjadi lebih baik. Di sini juga berikhtiar itu ada di hadis Bukhari, yaitu dan juga dari Zubair bin Awam radhiyallahu an, yang kurang lebih artinya, sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dengan membawa seikat kayu di atas punggungnya, lalu ia jual sehingga Allah mencukupi kebutuhannya, dengan hasil itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Artinya apa? Ketika kita itu mempunyai keinginan, mempunyai sesuatu, tidak mengharapkan uluran tangan dari orang lain. Kita berusaha sendiri, kita berupaya untuk menjadikan kita itu lebih baik. Paham ya? Ada beberapa perilaku ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tidak mudah menyerah dan putus asa. Inilah yang perlu kita menjadikan tanggung jawab kita, jangan sampai menyerah. Wala tai'asu mirrohilah, wala tai'asu mirrohilah. Janganlah kamu itu putus asa dari rahmat Allah. Maka kita terapkan sikap ikhtiar kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah dampak positif orang yang mempunyai sikap ikhtiar. Yang pertama, ini dampak positifnya bagi kita semuanya adalah terhindar dari sikap malas. Orang yang rajin bekerja, orang yang rajin belajar, itu adalah menunjukkan sikap usahanya untuk menjadi lebih baik. Itu berarti dia tidak malas. Kalau dikasih tugas kepada Bapak Ibu guru ya toh, tapi kalian tidak mengerjakan, mulai dari tugas 1, 2 sampai terakhir tidak mengerjakan, itu namanya menunjukkan sikap yang malas, tidak memiliki sikap ikhtiar. Yang sebenarnya dapat mengambil hikmah dari setiap usaha yang dilakukannya. Mencakup semuanya dampak positif itu adalah bisa menjadikan kita itu ikhtiar, bisa jadikan kita itu menjadi seseorang yang berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, anak sekalian, itu tadi adalah beberapa sikap, beberapa pelajaran yang sangat luar biasa sekali yang kita pahami di kelas 8 ini di Akidah Akhlak. Tentunya jangan lupa untuk tugas-tugasnya kalian bisa melihat di Classroom Pak Mus ya. Di Classroom Pak Mus kalian bisa melihat ada apa tugasnya, dan jangan lupa untuk absensi kehadiran kalian harus kalian klik ya. Pastikan semuanya harus terisi, tugas-tugasnya terselesaikan.
Oke, sukses untuk kita semuanya, sukses untuk kita dan juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.